Oke. Ya, harus menikmati pantai Legian sore-sore. Ini pengalaman unik. Selama memahami Indonesia, budaya Indonesia, apa yang paling menarik dari orang Indonesia menurut kacamata Australia? Yang pertama, menurut saya itu semua orang yang lebih tua dipanggil papa atau ibu. Oh, orang lebih tua ya? Iya. Pak Habib gitu. Iya gitu. Kalau di Australia cuma orang tua sendiri yang dipanggil. Pak atau ibu. Jadi Bapak atau ibu. Iya, iya. Iya, karena saya sama Monica bingung juga. Saya waktu di Jakarta panggil ibu, tapi nggak enak. Sekarang panggil mbak. Iya, tapi bagus. nggak enak juga. Lebih baik mbak ya. Mbak lebih baik. Ya. Daripada Moni. Iya, Moni Saya nggak. nggak bisa panggil Moni. Ya, aneh ya. Ya aneh saja. Karena itu orang sudah punya anak, nggak boleh sebenarnya. Panggil namanya saja. Iya. Tapi kalau sama Nick nggak bisa berubah lagi. Iya, iya, udah biasa Tidak kan. panik. Ya, janganlah. Jangan. Ya, itu yang pertama menarik ya. Iya. Apalagi kalau sebagai orang Londo, orang Belanda, orang Barat, orang ya? turis, orang Barat sering dipanggil Mister. Itu kalau di Australia jarang sekali dipanggil Mister. Iya. Jadi ya hal nama dan istilah itu cukup menarik. Iya. Jelek mataharinya. Sebenarnya kalau dipoto bagus, sayangnya HP tidak bagus. Ya lebih baik ini. Sudah kabur. Jelek. Kemarin saya ambil itu jelek semua. Warnanya udah bagus sekali. Apa? Belum. Udah kelihatan karena terlalu. Oh, ini mau naik sekarang. Ini ada yang mau naik. Iya. Kelihatan pesawat. Oh iya itu. Menunggu di sini. Iya. Terus kalau sudah di oke sama. Iya benar. Baru boleh. Iya. Nah, ini mau mulai. Ini Mulai naik itu. Yang merah itu. Iya. Ya mulai. Iya. Lebih cepat. Iya. Betul. Ini pantai yang cukup mahal ya. Seharusnya kalau di Nusa Dua kan di blok oleh hotel. Iya. Bagus nih, lebih bebas ya. Iya. Lebih terbuka. Iya. Yang pertama itu nama. Iya, nama. Yang kedua. Menurut saya orang sedang melakukan apa-apa dengan teban, tapi orang Australia lebih biasa melakukan sesuatu sendirian gitu. Oh ya. Kalau di sini orang lebih senang berkelompok, bersosialisasi. Hidup lebih tidak individualis. Iya. Komunal. Ya. Yang seperti kemarin Pak Haji bilang boleh nggak ngajak istrinya Kiki. Ya, saya akhirnya bilang istri Kiki aja diajak. Artinya selalu dia memikirkan cucunya. Iya harus. Saya malah lebih senang kalau ada cucu. Gitu. Iya. Yang mau ngajak Al juga saya takut mengganggu. Iya nggak sama sekali. Tapi ternyata Al ada gunanya juga di sini. Baik. Iya buat si Badi ya. Iya. Harusnya begitu kan? Iya. Ada orang di Banyuwangi yang bilang ya kalau mau ke Surabaya harus saja semua keluar. Iya gitu, kalau mau kemana-mana bagaimana sendirian. Tadi pagi itu istri saya kan ada manten di Surabaya. Sebenarnya dia biar bisa dengan adiknya, tapi dia ingat cucu. Iya. Dia bilang cucu saya harus ikut, nggak perlu dengan adik, biar dia berangkat sendiri. Akhirnya sama anak, menantu dan cucu. Tidak mungkin di pernikahan di Australia, tidak mungkin. Yang nikah itu marah sekali kalau dibawa tamu yang tidak diajak secara resmi. Oh ya? Iya. Kalau di mana? Di Australia tidak mungkin. Nikah itu harus resmi ya diundang. Iya. Dan sangat terbatas karena setiap orang. Iya, limited karena makanannya, karena tempat.
Kalau di sini semua boleh datang. Ya, malah waktu saya di UGM banyak mahasiswa-mahasiswi yang datang Pernah saja. ada cerita itu pernah dengar. Ya, Jadi itu pekerjaan saya dulu waktu mahasiswa. Saya waktu miskin, waktu mahasiswa ada pernikahan saya selalu datang dan lucunya selalu membawa kacangnya piro? Sekian. Baik. Tuh. Dari mana Ibu? Karangasem. Oh Karangasem, kebanyakan ya Karangasem. Dua. Makasih Bapak. Sudah. Oke Ibu, makasih ya Bu ya. Terus yang ketiga itu ramah tamah orang. Orang Indonesia Iya. selalu nyapa orang. Iya. Oh iya. Katanya Pak Haji yang belakang itu cantik sekali. Oh iya, kelihatan. Iya kelihatan. Yang ya sifat Indonesia yang ramah tamah itu. Iya, jarang orang. Ini kalau dia Indonesia tidak merasa kesepian. Kalau kesepian Ada banyak, dapat seperti teman semua tinggal ada. keluar rumah saja ada orang yang mengajak, yang ya. Kalau di Australia tidak mungkin. Dan orang saya tadi agak takut ya orang putih di sini. Begitu saya keluar rumah dia bilang hai. Saya agak takut menyapa tapi dia duluan. Jadi dia menjadi orang Indonesia menurut saya. Ya. Biasanya aco aja. Kalau orang bule kalau di Australia tidak perilakunya begitu. Iya. Ada cara perilaku di sini yang beda yang di Australia. Kalau sudah liburan, udah santai, udah menyebut. Ya itulah. Tapi banyak ya Nick yang diterapkan di keluarga apa? Karena Moni kan orang Indonesia. Jadi tahu kan ada budaya-budaya mungkin masih ada budaya Indonesia yang dibawa oleh Moni kan. Ya itu susah kadang-kadang di Banyak rumah. ya. Dalam mengasuh anak ya. Ya, kalau masalah anak itu banyak sekali yang susah. Sebagai contoh ya, Iya. menurut saya kalau dingin ada hujan tidak apa-apa. Anak pakai pakaian yang cocok dia boleh keluar. Tapi si Monica itu takut nanti dia sakit. Ya betul. Karena ada hujan, ada angin. Terlalu protektif. Iya. Moni masih begitu. Padahal udah lama dia Australia. Ya, tetap begitu. Masih kuat ya. Dan menurut dia, biasanya suami istri di Australia itu masih menganggap diri sebagai individu. Iya. Maksud saya, istri boleh berpihak begini, saya bisa berpihak yang lain. Iya. Tidak harus bersama-sama. Tapi kalau Moni dia merasa harus jadi satu. Lihat di muka umum harus jadi satu terus. Iya, merasa begitu. Iya, saya tidak merasa begitu sama sekali. Jadi perbedaan dia begitu kan. Iya. Memang kadang-kadang saya merasa dia seperti Golkar dulu. Tapi apa? Golkar, pemikirannya harus Golkar. Apa itu? Maksudnya Dharma wanita dan lain-lain. Golkar. Iya. Golongan karya. Iya. PKK itu kalau itu. Ya apa istilahnya kodrat wanita. Iya. PKK. Wanita. Atau Dharma wanita. Ya istrinya harus begini, bapaknya harus begitu. Dia mau pakaian saya begini Iya, dan mobil begini. Harus uniform. Ya. Ini tadi ada orang pakai uniform putih semua mau foto-foto orang Australia. Oh ya? Iya. Mungkin mau pre-wedding. Jadi perbedaannya ya menarik Ya, kalau punya keluarga di Australia Iya. masih terasa setiap hari ada perbedaan perasaan. Saya dulu kalau kecil bawa rumput pakai ini nih. Oh ya? Iya. Untuk sapi? Untuk kambing atau sapi. Sampai sekarang udah nggak pakai itu orang ya, pakai motor. Oh iya. Berubah. Namanya cingkek gitu. Cingkek. Cingkek dikul. Saya dulu oleh ayah saya dididik untuk menjadi petani. Masa? Iya betul. Kalau ini enggak, kalau ini dimanja.
Kalau adik saya dimanja, tidak boleh mikul gitu. Kalau saya betul-betul di train oleh bapak, harus mikul, harus ambil ini. Tapi Bapak, ayahnya Bapak mau Pak Habib menjadi seorang ustadz, bukan? Iya betul, tetapi harus kerja kan. Oh iya. Kalau petani harus kerja. Saya pernah sakit itu bertentangan antara ibu saya dengan ayah saya. Ayah saya maunya saya itu tough, kuat. Tetapi saya sering sakit. Masa? Iya dulu pas kecil. Jadi kalau udah saya sakit, ayah saya dengan ibu bertengkar, keras sekali kadang-kadang. Dia, Masa? Ibu saya mau melindungi saya, tapi bapak saya enggak peduli. Jadi walaupun satu kebudayaan memang bisa beda pendapat antara Iya. suami istri. Kalau bapak saya maunya saya jadi petani yang kuat, jadi pengkhotbah, mengaji di masjid, ya. Dan itu cukup, tidak boleh sekolah. Saya kan sekolah lari-lari, mencuri, supaya tidak tahu bapak itu saya. Waktu SMP saya didaftarkan oleh kakak saya. Jadi pertama kali yang bayar kakak saya, lama-lama. Ayahnya Pak Habib pekerjaannya apa dia? Petani saja. Dan dia ayah saya itu figur orang yang sangat easy going dalam. Oh ya? Ya itu yang saya tiru sekarang. Makanya dia sebenarnya sangat sehat. Tetapi dia menjadi sakit ketika habis naik haji tahun 1966. Setelah naik haji dia merasa menjadi orang alim dan harus sering seperti Pak Haji sekarang. Jadi harus sering sholat ke masjid, membaca Quran, wirid gitu. Akhirnya dia jarang ke sawah. Oh ya? Dan itu awalnya sakit. Dia tidak pedaling lagi, ya, tidak kerja, tidak kena panas, mulai sakit ya. Tetapi dia sangat santai hidupnya. Pernah terjadi misalkan kelapanya hilang. Katanya 3 pohon hilang, semua buahnya diambil. Orang lapor yang penjaga kebun, Pak Haji, kelapanya hilang. Dia bilang pohonnya masih Pak Haji. Ya biarin aja, nanti kan tumbuh lagi bunga dan jadi dia santai aja. Bagus. Sangat santai, rileks. Itu yang menjadi pelajaran saya. Sehingga saya lebih rileks bekerja, tidak pernah stres, hampir tidak pernah stres. Saya orang yang sangat rileks kerja di kantor, di mana-mana sampai sekarang. Ya, awet muda kan? Enggak juga. Ya. Harus begitu kan? Sekarang saya share itu untuk tip-tip kesehatan orang tua. Barusan ada general check up, saya sehat sekali. Masa? Ada yang lebih muda sakit, saya paling sehat. Dan itu sudah berkali-kali sejak kira-kira 20 tahun yang lalu di universitas sampai sekarang. Selalu saya lebih sehat daripada yang lain. Semakin tua kita harus tetap aktif ya. Oh ya. Nggak boleh. Itu bahaya Nick. Saya konsultasi dengan anak saya, banyak orang yang ininya sakit. Iya. Termasuk orang Portugal, temannya anak saya sakit. Ternyata dia terlalu banyak komputer di dalam kamar. Jadi ini hati-hati kalau di dalam ruang kerja. Harus ini harus banyak gerak. Ini kalau saya pernah sakit ya waktu hari raya driving dari Malang Banyuwangi Malang. Ya terlalu lama. Iya, terlalu banyak duduk akhirnya sakit. Terus saya kan nggak enak sama anak saya, biasa suka ditegur kenapa harus driving begitu lama, dan saya nggak bilang, tapi saya mengambil inisiatif minum obat anti sakit, terus saya pakai jalan, sembuh sampai sekarang. Dan saya konsultasi dengan, oh itu yang benar kan. Jadi kalau sakit jangan dipakai tidur. Itu. Makanya Pak Haji tadi jalan lama tadi siang, jauh katanya sampai Patung itu. Dia supaya sehat. Saya selalu bilang dia jangan berhenti. Karena istrinya masalah karena dulu pernah berhenti kena gula itu. Kenapa? Kena gula kan? Oh iya. Iya. Bahkan harus lebih aktif ya kalau kena itu.
Iya, lebih aktif anak-anak ya. Kalau mau ingin umur panjang ya. Karena ada banyak orang yang tidak paham masalah kesehatan di Indonesia ini, masalah tidak mengerti tentang apa itu glukose, apa itu berkeringat, pentingnya minum air yang banyak. Kalau di Australia mungkin banyak orang yang tahu. Tapi tidak peduli orang Australia, banyak yang selalu gemuk. Saya lihat banyak gemuk ya. Ya, masalah. Itu masalah juga. Apa dia tidak mengerti atau bagaimana? Mengerti, tapi mungkin karena orang pada Malas saja. enggak, bukan masalah malas, orang pada Don't care. depressed, apa itu bahasa? Depresi. Ya, apa bahasa Indonesia? Depressed itu bahasa Indonesia apa? Depresi itu ya stres. Enggak Stres stres berat. Enggak juga. Apa itu depresi ya? Di sini pakai kata Depresi ya, depresi. depresi ya. Kalau orang depresi ya kadang-kadang makan saja karena merasa apa, kosong, harus merasa penuh lagi, makan banyak. Sekarang penyakit orang gintangan itu ini. Jadi kebanyakan gula, stroke, darah tinggi, terus kemudian kolesterol tinggi karena itu stroke, terus kemudian asam urat. Asam urat tahu ya? Asam urat itu karena terlalu banyak makan kacang atau apa ya, makan jeroan. Jadi ayam yang usus dan apa di dalam itu banyak sekali yang sakit gitu. Dan mereka sudah kurang gerak sekarang karena ke sawah naik motor, tidak jalan kaki. Lifestyle disease. Kenapa? Orang bilang lifestyle disease. Apa? Penyakit. Oh, iya. Apa lifestyle? Penyakit. Iya. Cara hidup. Kalau di istilah kedokteran itu namanya degeneratif. Penuaan dini. Penuaan dini. Jadi orang lebih tua lebih cepat. Karena belum ada saya siap menerima telepon. Kalau tidak ada telepon berarti oke. Oke. Makasih ya. Tapi kakaknya udah pulang kan tadi. Itu kuat sekali berenang mulai tadi pagi, tadi siang. Siapa? Kakaknya. Oh iya. Gila itu. Pak Haji Hatip tadi bilang itu anaknya nih kuat sekali mulai tadi siang sampai sekarang udah apa namanya? Udah keluar dari air. Sangat kuat. Seperti bebek. Kenapa? Seperti bebek, seperti ikan sedang di air. Suka di air ya. Menurut Nick ke Bali ini healing juga ya, psychological healing atau apa ya? Iya. Iya, spiritual healing. Iya. Saya senang melihat banyak bule di sini yang khususnya di kolam. Iya. Karena saya bisa melihat mereka bersama dengan saya banyak stres dan kalau di sini udah hilang stresnya. Dan mereka semua senyum dan bagus perilakunya. Ngobrol ya. Iya, lain dari kalau di Australia lain. Di Australia orang semua diem ya. Yang nggak boleh. Individual tidak berani menyapa orang. Iya, nggak menyapa. Saya pernah di Perth naik tram. Itu nggak ada orang saling ngobrol. Iya. Kalau ditanya ini pantai masih jauh, dia diam saja. Dia bilang apa baca atau apa begitu. Dia diem aja. Kalau di sini saya naik kereta api selalu dapat kenalan baru. Iya gitu. Tapi Pak Habib juga istimewa. Bukan soal kebudayaan juga, kepribadian begitu kan. Kapan itu saya ke Solo ketemu cewek cantik sekali dari Batak. Dia mau ke Bandung dan saya bikin konten. Dia mau. Dan itu paling banyak nonton karena cantik sekali. Oh iya. Mahasiswa. Jadi apa yang harus saya lakukan sama mahasiswa? Artinya karena dia tidak pernah ke Indonesia ya. Harus hati-hati. Jangan yang biasa aja. Seperti gitu. Bapak sudah lebih tahu daripada saya bagaimana. Iya. Lebih mengerti daripada saya. Mereka talkative juga atau tidak suka talkative? Tidak suka talkative, mereka Tidak suka. harus belajar.
TikTok gitu. Ya harus belajar mereka. Nah, atau saya kasih tahu bahwa orang Indonesia suka ngomong, jangan sampai menolak kalau diajak Ya, ya. bicara, selalu bilang hai, halo. Iya, iya, iya. Gitu. Karena mungkin dia apa ya, culture shock kalau dilihat semua orang menyapa. Pasti. Tapi bagus. Sudah disiapkan. Menurut saya culture shock bagus karena itu sempat untuk lebih paham dunia kan. Oh ya, ya, ya. Kalau tidak ada culture shock itu nggak paham. Iya. Tapi mereka belum siap ya, belum pernah ke Indonesia. Belum siap. Ada yang rencana ke Bali juga. Ini Pak Haji mau mendarat. Oh ya, 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 itu pesawat mau mendarat. Itu ada Iya, lampunya. sudah mulai lampu. Sudah mulai kelihatan. Kenapa tadi? Apa? Kenapa tadi itu? Bapak Oh bilang. enggak, kalau orang yang tidak pernah ke Indonesia itu kaget aja melihat orang Indonesia suka selfie. Presidennya aja disuruh ambil foto, bayangkan. Tidak akan terjadi di Australia itu. Iya. Dan Apalagi kalau mendarat di Bali udah nggak begitu culture shock, tapi Jakarta jauh lebih. ketika di Jakarta Ya itu lebih apa? kaget. Mm-mm. Jadi saya nanti akan menunggu mereka. Sudah ada kepastian mereka datang? Belum. Belum ada ya. Saya Tanggalnya belum. saya minta informasinya. Saya kan tanggal 2 lusa pulang. Saya di Malang seminggu. Bukan seminggu lah. Iya, seminggu. Oh, 6 hari lah. 5 hari aja. Masa? Oh, karena Kan tanggal Selasanya 27. Selasa ke Gintangan. Iya. Iya, Habis itu langsung langsung ke Malang. Oh ya. Langsung Naik apa? Naik kereta tram. api. Kereta api ya. Saya Rebo pagi sudah harus naik kereta api ke Malang. Ada burung yang, tapi sudah ada yang merawat. Makan berapa jam ya naik kereta api? 7 jam. Oh. Lumayan bagus sekarang kereta apinya nih. Ber-AC, Nyaman, bersih, ya? nyaman, murah. Hanya 65.000 dari Banyuwangi ke Malang. Tahun depan kalau nggak tahu, saya mau bawa anak ke Gintangan. Oh, Habis iya. itu naik kereta api ke Malang Oh, iya, biar iya. mengalami itu. Biar pada pengalaman. Oh, tahun depan mau holidays lagi di Mungkin Indonesia. kalau bisa mengulangi apa yang terjadi tahun ini. Oh ya, Ya, iya, sama iya. ini. Sekarang bagus, pantai bagus, cuman agak jauh ya pantai. Hotelnya bagus. Di rumah Pak Haji aja, nggak usah di hotel. Nggak mau di hotel sama Pak Haji aja. Mau. Zaman yang paling tidak kuat itu mungkin suara adzan. Ya biarin bang. Enak, itu nanti saya siapkan itu mahasiswa suara adzan. Oh iya iya. Harus siap Nggak mental. tahu apa di Lampung karena di Bisa desa jadi itu. sama. Iya tapi separuhnya penduduknya orang Bali. Oh ya? Oh. Di desa itu. Oh, mudah-mudahan tidak. Tapi biasa kalau di Jawa, Bali atau apa. Tapi sebaiknya mereka bangun pagi-pagi supaya bisa ngobrol sama tetangga-tetangga Iya, jam iya. 6 kan. Itu harus disiapkan. Tapi di Gintangan ya jam 5 jam 6. Oh, sudah banyak orang ngopi. Iya. Jam Ngopi 8 di jam mana-mana. 9 udah balik ke rumah nggak begitu rame-rame. Iya, iya, iya. Jam 6 kan paling Pak Haji. Ya, Jam 6 pagi paling rame kan di Gintangan. Jam 6 pagi sama jam 5 sore. Tapi saya tidak tahu karena selalu tidur. tapi sekarang di Gintangan itu malam sampai malam itu ngopi gitu. Oh ya? Iya, ada budaya baru. Dulu ada tapi tidak ramai. Sekarang ada kafe juga di Gintangan sekarang ada kafe yang bagus, murah. Jadi di Gintangan itu ada kafe yang luar biasa. Waktu orang dari Portugal saya ajak ke kafe itu di akhirat. Ini sudah tingkat kota katanya Pak Tuju. Wah, Jadi, luar apa, biasa. namanya apa bambu kuning ya. Anune ama itu anune siapa namanya? Upri. Upri, kafe Upri. Bagus, murah. Murah sekali. Pernah ingat Pak Haji Taufik di Gintangan? Tinggalnya di mana? Tinggalnya di dekat masjid itu. Rumahnya besar, meninggal sekarang. Kasihan. Waktu itu masih muda.
Ada banyak perubahan di Kintangan. Banyak orang yang mulai kaya karena dulu miskin sekarang menjadi kaya. Bagus ya. Punya mobil. Di belakang rumahnya Pak Haji ada orang yang punya mobil 2 tapi tidak bisa driving. Oh iya, Bapak sudah Itu bilang. cerita itu. Jadi gaya hidup kaya. Gaya hidup kaya tapi tidak bisa. Situ ada langgar kan? Apa? Pak. Langgarnya masih. Iya. Masih. Masih ada langgar. Langgar kan sekarang bagus. Masjid sudah 4 sekarang di Kintangan. Dulu berapa? 2, 3? 1 dulu, hanya 1. Waktu ini di sana 1. Oh ya. Sekarang sudah 4. Kintangan sudah berubah. Bagus suasana. Damai ya. So peaceful. Ini sama dengan di Kuta kan, bagus sekali. Ada pesawat lagi. Oh iya. Setiap 5 menit ada pesawat. Bayangkan mungkin 200, 300. Apa? Pariwisata ada 200, 300 semua Iya. bawa uang berapa juta. Oh iya, Ke- miliar. Iya, Billion. luar biasa. Ya, Dari segi ekonomi, Oh luar biasa. dia uang keluar Menghidupi gini. banyak orang Iya. kaya, orang miskin seperti penjual. Iya, ya. Kasihan mereka ketika kalau Tapi saya pandemi. senang sekali melihat banyak. Senang ya nih. Iya. Memberi makan orang banyak. Tapi di Bali saya lihat tadi ada orang pengemis, kasihan. Iya, kasihan. Saya tanya dari Karangasem bukannya. Atau dari Singaraja. Ya biasanya yang di pantai ini dari Singaraja, dari Iya, Karangasem Singaraja, ya. Karangasem. Pantai utara udah masih. Iya. Saya kira yang di Lampung nanti juga sama hal dari Karangasem, dari pantai utara gitu. Iya, yang pindah ke Lampung. Iya, miskin di sana. Miskin sekali, kasihan. Inilah masalah Indonesia. Jadi harus di Dan ke pariwisataan itu nggak semua efek dampingannya baik, Oh iya, ada juga iya, efek pasti dampingan ada. yang buruk juga kan. ya. Nah Tapi- itu tugas Kalau kita, iya. tugas kita di Lampung Iya, untuk apa? Untuk memberitahu pada orang, Iya, ya bagaimana caranya untuk supaya menghindari yang jelek, iya melindungi, negatif efek iya melindungi apa? mereka dari. Iya dan apa? Taman nasionalnya. Saya lihat di TV kemarin ada pendaki gunung dari Prancis atau dari mana. Dia menyewa 10 orang untuk mengumpulkan sampah di Gunung Rinjani. Oh bagus ya. Kasihan orang Indonesia bodoh sekali. Selalu bodoh. Itu yang naik itu biasanya ada orang kaya, mungkin tidak sadar juga atau membuang plastik di mana-mana. Tapi ada orang miskin yang lebih parah lagi itu. Jadi dia kadang-kadang membuang kotoran lain apa saja dibuang di mana-mana. Kalau orang kota mungkin kadang-kadang sudah mulai sadar. Itu menarik ya di Bali ini tidak ada plastik lagi, tas plastik Iya, iya. Pak. jarang dipakai sekarang. Saya sangat senang. Saya juga. Saya sangat senang. Sudah tidak ada tas plastik. Ini tapi kalau musim tertentu nih masih kotor ini pantainya. Oh iya, kalau angin dari barat. Angin dari mana ya? Itu bulan 2. Ini bisa penuh sampah. Mengerikan itu. Itu bukan ya sampahnya orang kota pasti. Sama dulu saya di Pulau Kokos itu di Iya, iya, iya. di tengah Di- Samudra India. Iya, iya. Bukan main, bahkan setebal ini. Sampah. Ya sampahnya dari mana aja, ada dari Vietnam, ada dari Indonesia, Wow. dari Australia, banyak juga. Masuk sana. Saya bisa melihat ya, cola ini dari Australia, cola ini dari Vietnam. Iya. Banyak sandal. Sandal juga, Iya, sandal banyak. jepit. Yang paling ini Pak Hatip kemarin, Pak Haji Hatip mengeluh karena sawahnya penuh sampah plastik, saset dari sampo yang kecil. Kok bisa ya Iya masuk dari sungai. dari sungai? Tapi dia bilang itu berbahaya. Tapi yang lebih berbahaya lagi katanya Pampers.
Oh gitu. Iya, bilang sawahnya udah penuh pampers. Masa? Iya, mau menghalangi. Iya. Saya kira orang Indonesia nak memakai. Iya, Sekarang udah memakai. udah. Oh iya. Nggak ada pakai popok biasa, nggak ada. Pampers semua. Kan dulu Kiki sama Noval Iya. dibiarkan. Iya ya. Tapi mereka belajar cepat bagaimana Cepat pakai. sekali. Iya. Seperti anak saya lama sekali nggak tahu bagaimana caranya. Pampers, Iya. ya. Karena pakai pampers terus. Iya, iya. Jadi itu, itu masalah di Malang juga. Masa? Iya, saya mau punya rumah di belakang kampus. Di belakangnya ada apa namanya, parit kecil penuh dengan pampers. Gila sekali, aduh. Saya suka marah. Masalah besar ya itu. Iya, dan banjir, selalu banjir karena ada Iya. pampers. Itu masalah utama. Bali sekarang udah lumayan, tidak ada sampah plastik, hampir tidak ada. Ombaknya bagus sekali untuk surfing. Nggak terlalu harus Iya. pergi Oh. pelan-pelan Oh gitu ya. dari kanan ke kiri atau ke kiri kanan pelan-pelan supaya Jadi Nick bawa surfing board ya tiga papan tidak selancar. dipakai, kasihan. Ya dipakai sudah. Masih? Ya apa Oh, tadi dipakai? pagi. Iya ya. Tiap Besok mau surfing board? ya Saya mau ambil. Oh iya iya tapi Saya saya mau main. kurang pintar. Tidak apa-apa. Yang bagus anak pantai itu anak kuta itu. Wah luar Siapa biasa. itu? Anak Anda? Enggak anak sini? pantai ya. Oh, anak pantai. Uh-uh. Beach Boys. Luar biasa bagusnya. Saya senang sekali menonton melihat mereka. Saya senang sekali. Dan ada yang juara kan? Orang sini. Oh ya. Juara. Makin malam makin bagus, lihat itu merah semua. Ini kalau ada kesempatan ke Pulau Merah di Banyuwangi, jauh lebih indah dari ini. Kok bisa? Iya. Masa? Karena ada pulau, ada gunung kecil dan di sana luas seperti itu. Oh bagus ya. Itu di Iya. pantai utara, Pantai Selatan, pantai selatan. 1 jam dari Gintangan. Dari gereja kan? Jauh? Iya. Nggak harus masuk Iya, lagi kan? Tidak harus masuk gereja kan? Itu dari Jajak langsung ya? Jajak Sanggaran. Ke Sanggaran. Belum pernah sana. Belum pernah. Baru itu. Baru ya? Ya baru. Dan banyak hotel sekarang, hotel-hotel bagus. Oh ya? Tambang Iya. Mas itu. Dekat Oh, ya? Tambang Mas ya. Jadi banyak turis-turis yang menyendiri di sana Pak. Ada yang dari Bali juga. Perlu saya melihat nanti. Iya nanti ada. Lihat aja di Google Pantai Merah. Pantai Merah. Ada YouTube-nya banyak. Mudah-mudahan ini berhasil tahun ini. Iya, kalau berhasil. Aku mau melanjutkan. Dispot oleh pemerintah Australia. Dia maunya ke Fiji. Dia mau besok tahun depan dia mau ke Fiji. Saya bilang jangan Lebih baik di Indonesia aja. Lebih baik Indonesia aja ngapain. Indonesia cukup luas, bisa berbeda-beda. Iya. Ya mudah-mudahan berhasil, Iya, sukses. NTT, Kalimantan, masuk orang hutan misalkan. Nggak maksud saya mudah-mudahan tahun ini sukses. Bu, Iya, ya. oh itu ini pertama kali ya. Pertama kali ya. Ya pertama. Mudah-mudahan sukses. Dan Indonesian Studies di Australia masih terkenal? Enggak lagi. Turun menurun. Oh ya. Enggak banyak tertarik. Kenapa nih? Nggak tahu, susah. Karena orang pada takut pada Indonesia, mereka merasa orang Indonesia itu semacam ancaman terorisme. Wah, ya dulu kan sudah Iya, masih- bilang nih saya ini ya nanti akan saya beri kuliah. Saya ini adalah penasihat yayasan deradikalisme. Oh iya, iya. Jadi the foundation of deradikalisme. Sudah ada banyak teroris yang sadar. Iya. Tapi yang datang, yang ikut kuliah kita ini Iya. tidak takut karena Oh, tidak takut. iya. Cuma yang tidak ikut itu masalahnya, yang Iya. tidak ikut, yang merasa Sudah aman sekali di sini. Iya. Sudah banyak ditangkap ini. Iya. Tidak ada masalah. Luar biasa, bagus ya itu. Ya, kalau ada mahasiswa Anda atau teman yang mau meneliti terorisme hubungi saya.
bukan terorisme dalam arti ini, tetapi bagaimana deradikalisme. Iya. Pulang dulu. Mau pulang? Sebentar, Iya. 5 menit lagi. Ya nggak santai saja. Ya, ketemu orang Bali nanti nih. Ketemu. Iya, besok. Besok. Oh, dibatalkan katanya. Oh, kenapa? Istri punya Sakit. enggak, istri dia punya rencana. Oh. Gak apa-apa, kebetulan Moni sakit jadi lebih Ya, baik jangan oke, jangan ya. lah. Saya takut menular dari istri saya ke mereka. Iya, benar. Apalagi orang tua Moni sendiri. Oh, kenapa? Enggak, kalau dia kena pilek orang gini, tuanya apa? Moni. Oke. Ya masih Oh, oke, tapi saya takutnya nanti. Oh ya, jangan sampai ketemu Moni. Iya. Oh ya. Cepat menular itu, Iya. flu itu. Yang hebat itu Al, itu luar biasa dia. Tidak Siapa? ketularan dari body. Ya, Bagus dia. saya kemarin waktu dia berenang sampai malam sekali itu sudah takut. Pasti sakit ini anak. Saya selalu bilang, Kepercayaan kuno. iya, saya selalu bilang ibunya, bawa obat kamu ya. Tolong itu dikasih minyak angin sebanyak-banyaknya Nggak malam. usah. Itu renang malam itu paling enak. Iya, saya takut karena saya tidak pernah mandi malam. Saya sekarang manja sekali nih. Kalau saya tidak mandi air panas, saya sakit. Aduh, saya bukan orang desa lagi. Padahal dulu malam-malam mandi. Tidak kuat. Saya sudah tua. Tetapi itu Saya di apa? Jogja tidak senang kalau harus mandi. Mandi air panas. Karena dingin di Jogja, Oh, iya. apalagi musim dingin. Iya. Oh ya, di Malang dingin sekali. Oh ya, di Malang Iya, susah. Saya mengatakan mau bikin konten khusus tentang the power of water. Jadi bagaimana orang semua tanya saya, bagaimana bisa kamu hebat sekali, kuat karena tidak linu, tidak sakit ya. Saya bilang ya saya mandi air panas, air hangat. Dan itu mengurangi flu. Mungkin Moni harus banyak mandi air panas. Ya, nggak mungkin dia. Ya. Dia lebih senang yang Iya. yang enak-enak aja. Iya. Oke, Nek. Saya kira kalau mau pulang boleh, sudah gelap lagi. Ya, nggak apa-apa. Ya. Nggak- Sudah mulai malam, kelihatan Iya. gelap tuh. Pak Haji habiskan dulu. Habiskan dulu. Kuat. Jangan mabuk loh. Kalau kuat, nggak kuat saya habiskan. Kuat enggak? Masih? Enggak, ada dikit. Ini pernah hampir mabuk yang pertama itu karena tidak biasa. Saya juga nggak biasa. Saya nggak minum di Australia. Oh ya, kenapa? Nggak. Hah? Ya, baru Nggak sama suka? teman saya senang minum karena saya bilang Saya dulu. pikir semua orang Australia minum. Karena waktu saya di Sydney, mahasiswa banyak minum. Ya mahasiswa, namanya mahasiswa. Di mana-mana sama. Moni itu tidak minum sama sekali. Oh, sama sekali ya? Saya mungkin setahun sekali aja. Bukan karena agama, bukan. Oh, enggak. Oh ya karena nggak suka aja ya. Ya itu kalau sama teman baru enak. Saya sebenarnya mau bawakan Nick wine dari Banyuwangi yang dari Dragon Fruit. Mau? Ya, nggak usah. Oh, nggak usah ya. Nggak minum saya. Iya. Barangkali nanti di Lampung mau minum wine. Nggak usah. Kalau teman dari Portugal juga sama, temannya anak saya. Kita sudah siapkan wine yang nomor 1, yang dari Banyuwangi itu mau proudness ya, supaya bangga ini dari daerah saya. Ternyata dia nggak minum. Kecewa saya. Akhirnya wine itu masih di rumah, saya simpan Aduh, supaya tidak kasihan. ketahuan orang lain. Kasihan. Oke, Nick, sudah malam, sudah habis, Haji.